Cara Jitu menghadapi komplain dari customer. Nah, saya pernah membahas. Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara Jitu menghadapi komplain dari customer. Nah, saya pernah membahas sedikit tentang komplain ini. Pernah juga ada materi live ya, kita berdiskusi seputar komplain dari para customer ini ya. Ya, yang paling utama biasanya yang perlu kita tekankan adalah dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, persepsi orang lain, image orang lain ya, respon orang lain, emosi orang lain sepenuhnya 100% sesuai dengan keinginan kita. Itu kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Namun kita bisa mengontrol respon kita dalam menanggapi hal tersebut. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, kita atur diri kita terlebih dahulu. Kita buat diri kita tetap tenang untuk menghadapi setiap komplain yang ada ya. Tidak merupakan suatu bentuk, komplain memang suatu hal yang kurang menyenangkan. Komplain memang bisa, bagi sebagian orang bisa membuat mereka down ya. Bahkan beberapa komplain itu layaknya seperti sikap bullying, tapi ya begitulah adanya. Namun ya kita bisa mensikapi bahwasannya komplain itu adalah bentuk kepedulian mereka. Kita bisa belajar bagaimana menghadapi komplain-komplain yang ada itu supaya bisa membuat kita lebih sabar, lebih bijak. Kita juga bisa ya, saya sering sekali berkaitan dengan hal-hal semacam seperti ini. Kita belajar dari mereka. Kita bisa belajar misalnya berkaitan dengan mimik wajah seseorang ya. Berkaitan dengan komplain, kita bisa mempelajari karakteristik seseorang ya berkaitan dengan komplain ini. Bahkan komplain-komplain yang ada tersebut bisa kita jadikan pembelajaran untuk diri kita supaya lebih sabar, supaya tidak terus kemudian ya gampang terpengaruh emosinya, gampang dipengaruhi oleh suatu kejadian yang tidak menyenangkan, terus kemudian menjadikan diri kita marah-marah, terus panik, terus kemudian bad mood dan sebagainya, semacam seperti itu. Jadi komplain itu di satu sisi kita bisa belajar banyak dari komplain yang terjadi. Nah, ketika Anda sudah tenang, ketika sudah bisa menerima itu sebagai sebuah realita hidup ya. Jadi komplain ini atau emosi negatif dari para customer kita ini diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa ya, dan ada di dunia ini, tidak bisa kita musnahkan dari dunia ini. Nggak bisa semua orang itu senyum, tawa, bahagia, senang dan sebagainya. Jadi ada momen dimana kita merasakan rasa kurang nyaman, rasa tidak mengenakan ya. Terus kemudian ya, Anda dengarkan dengan sebaik-baiknya ya. Tidak masalah Anda kalau misalnya harus menyatakan maaf berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Jadi maaf itu tidak serta-merta terus kemudian membuat mereka itu menang atau apa gitu. Banyak orang yang punya ego yang cukup tinggi terus kemudian tidak mau untuk menyatakan maaf, dan maaf ini dianggap sebagai suatu bentuk pelecehan untuk diri mereka sendiri, atau maaf ini dianggap sebagai suatu hal yang terus kemudian akan membuat orang yang dimaafkan itu benar adanya. Tidak seperti itu ya. Jadi maaf ini lebih bagaimana supaya kita melepaskan emosi ya negatif dari diri kita terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk supaya mereka juga bisa melepaskan emosi negatif yang ada pada diri mereka. Jadi emosi itu menular. Ketika mereka membawa emosi negatif ya, para customer ini, dengan cara komplain kepada diri kita, dan kita terus kemudian ya membuat diri kita tidak mau disalahkan, membuat diri kita tidak mau untuk cuman sekedar mengatakan kata maaf dan lain sebagainya, maka emosi negatif itu akan menular kepada diri kita. Sebaliknya, kalau kita terima, kalau kita cermati, kita dengarkan apa keluh kesah mereka, apa komplain mereka, kita catat dengan baik setiap detail kejadian apa yang terjadi terhadap diri mereka. Ya, kita tetap tenang, emosi kita positif ya. Kita bisa membuat mereka ya, tadi saya bilang emosi itu menular, yang tadinya negatif mempengaruhi kita jadi ikut-ikutan negatif, kita buat sebaliknya. Justru mereka negatif, kita buat mereka positif. Atau at least kita buat mereka untuk merasakan rasa netral.
mereka melepaskan sejenak beban di pundak mereka. Kita buat mereka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kita dengarkan ya, kita sebisa mungkin memang mencarikan solusi terbaik. Kita berikan opsi yang dimana bisa membuat mereka tenang, bisa membuat mereka terus kemudian ya tidak terlalu terlarut-larut terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi yang ada kaitannya dengan produk atau jasa atau layanan atau brand yang kita handle seperti itu. Jadi ya kita buat di satu titik di mana emosi mereka bisa berubah ya menjadi positif sebagaimana kita dengan cara kita tetap tenang. Nah, tips ya kita sebisa mungkin untuk membuat diri kita tenang dengan mengatur pola nafas kita. Oke, jadi ketika kita menghadapi komplain semacam seperti itu, kita dengarkan dengan baik sambil kita membuat asupan oksigen ke tubuh kita ini benar-benar maksimal. Jadi kita ya, jangan terlihat seperti menghela nafas. Menghela nafas ini seolah-olah kita ingin menghembuskan semua permasalahan semacam seperti itu. Namun, ya sedikit saja kita buat paru-paru kita penuh dengan oksigen di sekitar. Dan ini sangat simpel, sangat sederhana, namun cukup efektif ya. Jadi oksigen ini membawa banyak sekali manfaat bagi diri kita, termasuk salah satu diantaranya adalah memberikan ketenangan, bahkan memberikan kebahagiaan terhadap diri kita. Jadi ini cara yang simpel, yang mudah yang bisa Anda lakukan dalam menghadapi mereka. Nah, bahkan sampai yang sama sekali tidak terdengar, tapi kita membuat paru-paru kita penuh dengan oksigen. Dan ini cukup krusial, cukup penting dan bisa Anda praktekkan ketika Anda menghadapi komplain. Seperti itu. Oke, saya rasa itu banyak sekali hal-hal lain yang mungkin bisa Anda lakukan juga. Di kesempatan yang lain kita akan bahas seputar hal ini. Atau Anda jika ingin belajar lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp kami. Ya. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di masterhypnosis.com. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Dan saya akhiri, sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.